Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saat ini kita masih mempelajari kitab Yehezkiel, salah satu dari kitab-kitab nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Dan kita telah sampai pada pasal 21 dan 22. Episode terakhir kita telah mempelajari pasal 20 tentang sejarah bangsa itu di seluruh tahap, mulai dari berdiamnya mereka di Mesir, lalu keluarnya mereka dari padang gurun, lalu masuk ke tanah itu. Kita belajar bahwa seluruh tahap ini, bangsa itu sudah luar biasa tidak setia. Dan ketidaksetiaan mereka membutuhkan penghakiman dari Tuhan. Tuhan berbicara tentang penghakiman, tetapi Ia juga berbicara tentang kepulangan kembali di masa depan ketika mereka kembali dengan pertobatan yang segenap hati dan Ia akan memerintah mereka dalam pemerintahan milenium yang bahagia. Dalam episode hari ini, kita akan berbicara tentang referensi untuk pedang Raja Babel ketika dia datang untuk menyerang kota Yerusalem. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Saudara Yosef, kita telah sampai di pasal 21 dan 22, dan kami membutuhkan sebuah judul untuk topik utama pasal 21. Pasal 21 bicara tentang dua butir. Pertama adalah Babel atau Nebukadnezar sebagai pedang Allah untuk penghakiman atas Yerusalem, atas Yehuda. Di bagian kedua dari pasal ini, ia juga akan menghakimi bangsa Amon. Jadi ia menghakimi Yehuda dan Yerusalem dahulu, lalu juga menghakimi bangsa Amon. Oke, saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Silakan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Dan engkau anak manusia, mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar, dan semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti akan datang dan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara Yosef, ketika Allah berbicara kepada tanah Yehuda atau tanah Israel, Ia berkata, lihat aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya. Menandakan apakah lihat aku akan menjadi lawanmu? Berkenaan dengan dahsyatnya penghakiman. Itu sesuatu yang mengerikan bahwa Tuhan akan melawan seseorang. Ini menakutkan. Dan kebalikannya, itu benar jika di pihak kita siapakah yang akan melawan kita. Cukup bahwa Allah ada di pihak kita sehingga kita tidak perlu takut kepada orang lain. Tapi apa yang ada di sini adalah kebalikannya. Allah melawan mereka yang dapat mendukung atau membantu mereka ketika masa kesusahan dan penghakiman datang dari Tuhan. Benar.
Sesudah itu ia berkata kepada mereka, aku akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Siapakah yang dimaksudkan dengan pedang di sini? Itu adalah Nebukadnezar, Raja Babel. Raja Babel, Oke, yang akan datang melawan mereka. Faktanya Allah telah memakai Raja Babel untuk menghakimi banyak bangsa. Namun karena akhirnya ia menjadi angkuh, jadi bahkan raja ini dijatuhkan dan sebuah kerajaan lain datang. Inilah situasi dunia sejak awalnya, bahwa sebuah bangsa sedang dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi yang jahat, lalu menjadi lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang telah dihancurkannya. Maka Tuhan menghancurkannya dan memakai yang lain sampai kerajaan Kristus datang. Pada akhir masa, bangsa-bangsa yang gagal. menggambarkan Nebukadnezar sebagai pedang menunjukkan bahwa yang berdaulat dalam segala keadaan adalah Tuhan. Benar. Tuhan memakai berbagai bangsa dan raja dalam melaksanakan penghakiman, tetapi dialah yang punya kedaulatan di semua peristiwa. Konsep yang sama ada dalam Yesaya 10. Ketika dia berkata, Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Namun sayangnya Asyur mengira dia mengendalikan segalanya dan dapat melakukan apapun yang dia suka. Setelah itu Babel datang dan seterusnya. Saya butuh penjelasan untuk oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Siapakah yang benar dan siapakah yang jahat? Apakah waktu itu ada orang benar di bangsa itu? Saya pikir ini adalah sesuatu yang relatif. Seperti yang disebut dalam Matius 22 ketika raja berkata kepada hamba-hambanya, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Tentu saja dalam pengertian ilahi yang mutlak. Tidak ada orang benar di bumi yang berbuat baik dan tidak berbuat dosa. Tapi dia ingin mengatakan jika ada beberapa orang yang lebih jahat dari yang lain, penghakim akan datang atas ini dan itu. Terima kasih. Ayat-ayat mulai dari 8 berbunyi, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan, pedang yang sudah diasah dan juga digosok, diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Itu menolak tongkat kerajaan putraku seperti halnya itu menolak segala macam kayu. Mohon penjelasan Anda. Seperti telah kami katakan bahwa pedang yang diasah dan digosok adalah Nebukadnezar, Raja Babel yang akan datang melawan bangsa-bangsa, terutama di sini. Dia akan datang melawan Yehuda dan Yerusalem. Lalu dia berkata dalam ayat 10, diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Atau bahkan apakah kita tidak peduli? Tentu saja tidak ada yang akan senang dengan pedang itu, tapi kita besar kemungkinan tidak peduli jika pedang akan datang dengan cara itu untuk menghancurkan orang jahat di bumi. Apakah kita tidak peduli? Lalu ia berkata itu menolak tongkat kerajaan putraku seperti halnya itu menolak segala macam kayu. Versi Arabnya, tongkat anakku menghina segala macam kayu. Jika saya mengatakan dengan cara lain, tongkat tangan Tuhan tidak seperti tongkat tangan manapun. Ketika Allah memegang tongkat untuk memukul, kita harus ngeri karena ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Iya, tongkat kerajaan di tangan Allah untuk penghakiman berbeda dari tongkat kerajaan di tangan raja manapun. Benar. Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan. Pedang itu diasah dan digosok supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Berserulah dan merataplah hai anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu, tepuklah pinggangmu. Sebab percobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia bernubuatlah dan tepuklah tanganmu. Biarlah pedang itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh. Pedang untuk pembunuhan besar-besaran. Dalam ayat 6 ia berkata kepadanya, dan engkau anak manusia mengeranglah. Mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Di sini ia berkata kepadanya, tepuklah pinggangmu. Mengacu pada apakah tindakan-tindakan yang akan dia lakukan ini? Ini mengacu pada tragedi yang akan menimpa bangsa ini. Izinkan saya memperluas gagasan dan mengatakan bukan hanya pada Yehuda 2500 tahun yang lalu, tetapi juga pada dunia yang terganggu dan lalai sekarang ini. Setidaknya ada 2 ayat yang tidak hanya mengatakan bahwa Nebukadnezar hanyalah pedang di tangan Tuhan, tetapi bahwa Tuhan segala kemuliaan bagi dia, bahkan tidak membutuhkan Nebukadnezar. Misalnya dalam Mazmur 45, ikatlah pedangmu pada pinggang hai pahlawan dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu
itu, majulah demi kebenaran, perikemanusiaan, dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat, anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Dalam Wahyu pasal 19 kita juga membaca bahwa Tuhan menampakkan diri dari surga duduk di atas kuda putih. Dan dalam kebenaran dia menghakimi dan membuat perang dan keluar dari mulutnya pedang yang tajam. Tentu Tuhan tidak butuh untuk memegang pedang dan memasuki pertempuran dalam arti harafiah, tapi firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi cukup bahwa Tuhan mengucapkan satu kata untuk memusnahkan semua bangsa. Oke, dan kita diminta, saat kita tahu bahwa ada penghakiman yang akan datang ke atas bangsa-bangsa ini untuk mengeluh di hadapan Tuhan dan berbicara kepada orang-orang untuk membujuk mereka. Benar. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Meyakinkan. Izinkan saya beralih ke ayat-ayat yang dimulai dari ayat 18. Ia berkata, "Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, gambarlah dua jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Raba, ibu kota Bani Amon, lalu melawan Yehuda yang bentengnya ada di Yerusalem. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu, untuk melakukan tenungan. Ia mengocok tanah, meminta petunjuk dari patung-patung, dan menilik hati binatang. Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem, supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuh dan menyerukan pekik pertempuran supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang dan menimbun tanah menjadi tembok. Tetapi bagi mereka, itu adalah tenungan yang menipu, walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk. Tetapi ia mengingat kesalahan mereka sehingga mereka ditangkap. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu, oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dia bicara mulai dari ayat 18 tentang dua cara yang seharusnya dipilih orang Raja Babel. Salah satunya untuk pergi ke Raba orang Amon atau Yerusalem. Tetapi dia memilih untuk pergi ke Yerusalem. Apakah ini keputusannya sendiri atau karena ramalan menyuruhnya pergi ke Yerusalem? Apa motif sebenarnya? Sesungguhnya kita mengerti dari ayat yang ke-21 bahwa Raja Babel berdiri di persimpangan jalan di jalan Simpang 2 untuk menggunakan ramalan. Lalu dia menyebutkan 3 jenis ramalan. Dia menggoyangkan anak panah dan dia berkonsultasi dengan patung-patung. Dia memiliki hati hewan. Ini adalah 3 jenis ramalan. Faktanya tidak hanya di zaman kuno pada zaman ketidaktahuan. Mereka dulu menggunakan ramalan, tapi sayangnya saya telah baca bahwa sampai Perang Dunia yang kedua dan bahkan sesudahnya para presiden dan para pemimpin masih bertanya kepada cenayang sebelum mereka pergi untuk berperang. Inilah tingkat yang telah dicapai oleh para pemimpin dunia yang mengelola dunia. Mereka berkonsultasi dengan roh jahat untuk memutuskan apakah mereka akan berperang atau tidak. Di sini, Nebukadnezar menggunakan 3 cara ini. Dia menggoyangkan anak panah, ia berkonsultasi dengan terafim yang adalah dewa-dewa keluarga dan akhirnya dia memiliki hati hewan. Ini juga merupakan semacam ritual penyembah berhala yang dilakukan dengan ekstraksi hati hewan dari hewan korban dan menentukan arahnya. Ke kanan atau ke kiri. Dengan menelaah garis-garis di hati. Itu seperti membaca telapak tangan atau cangkir kopi, semacam perdukunan. Tetapi sayangnya para pemimpin besar di dunia percaya pada perdukunan ini. Di sini dia mencari bantuan ramalan dengan 3 cara berbeda dan dalam 3 waktu. Jawabannya adalah Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem. Itu bukan setan yang mengarahkannya. Dan faktanya seperti yang sudah kita baca dalam pasal 1 bahwa ada seseorang di atas langit ini, di atas seluruh alam semesta yang mengerjakan segala sesuatu bentuk keputusan kehendaknya. Allah yang mengerjakan segala sesuatu adalah dia yang menuntun Nebukadnezar untuk pergi ke Yerusalem sebab saat penghukumannya telah tiba karena ia tidak memanfaatkan kepanjangsabaran Tuhan. Itulah sebabnya pedang yang diasah datang dengan penghakiman atas mereka. Seperti kita ketahui dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Jadi kisah ini adalah tentang campur tangan kedaulatan ilahi. Benar. Untuk mengarahkan peristiwa-peristiwa ke Yerusalem untuk penghakiman sebagai ganti orang Amon. Sesudah itu ada sebuah nubuat tentang orang Amon. Tepat sekali, di bagian terakhir
Pasal ini orang Amon juga akan dihakimi, tetapi dia memulai dengan Yerusalem terlebih dahulu. Ini mengingatkan kita pada Saul ketika dia pergi ke wanita pemanggil arwah di Endor dan meminta dia untuk memunculkan Samuel untuknya. Medium perempuan itu terbiasa memanggil roh-roh jahat, tetapi dia terkejut menemukan Samuel sendiri yang berbicara. Ada Benar. campur tangan ilahi dalam peristiwa ini. Oke, terima kasih. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Sungguh penghakiman yang mengerikan bahwa wajah Tuhan akan melawan di Yerusalem dan tempat kudus. Faktanya, tempat kudus belum menjadi tempat kudusnya, karena tempat itu dicemari oleh penyembahan berhala bangsa itu. Dan penghakiman Tuhan harus dimulai dari tempat kudusnya. Dan mulailah dari tempat kudusku. Dan betapa bahayanya pernyataan yang Tuhan katakan di sini. Lihat, aku menjadi lawanmu. Tuhan terus-menerus bekerja untuk kebaikan umatnya, bukan melawan mereka, tetapi karena mereka berpaling darinya dan berjalan di jalan bangsa-bangsa non-Yahudi yang kudus, harus memperlakukan mereka seperti dia memperlakukan bangsa-bangsa non-Yahudi dengan kekejaman dan penghakiman. Tetapi yang dapat memuliakan kasih karunia Allah adalah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sementara ia memamerkan segala maksud dan keputusan kasih karunia-Nya terhadap kita. Ia menulis seperti ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dalam ayat 25 ia berkata, "Dan hai engkau Raja Israel orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah kebenaran firman Tuhan Allah. Jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang, yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan." Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini? Mohon jelaskan ayat-ayat ini, Saudara Yosef. Nah, penerapan sejarah langsung adalah Raja Zedekia, si orang fasik yang durhaka yang saat dosanya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Dan sungguh sesudah Raja Zedekia ditawan ke Babel, baik posisi imam dan raja telah berakhir sehubungan dengan bangsa ini. Dan ia mengatakan tentang ini, jauhkanlah serbanmu melambangkan keimamatan dan buanglah mahkotamu yang melambangkan kerajaan. Keduanya terhilang dari bangsa ini. Namun percakapan ini memiliki sebuah gema profetik di masa depan. Sesudah pengangkatan gereja, seorang raja yang lebih jahat daripada Zedekia akan datang yang disebut raja. Di dalam Daniel 11 ayat 36 yaitu nabi palsu, dan ia akan mengklaim posisi imam dan raja serta nubuat karena Kristus adalah seorang raja, nabi, dan imam. Orang yang fasik dan jahat ini akan mengklaim hal yang sama. Saya melihat dalam hal ini sebuah kontras dengan apa yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 3. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Di sini orang fasik, jahat sedang datang kepadamu. Tetapi orang fasik itu kebalikan dari dia yang kudus. Dan orang jahat itu kebalikan dari orang benar. Lalu ia berkata yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing-puing akan kujadikan dia terguling dalam terjemahan Darby. Saya pikir bahwa mengulangi kata puing atau terguling sebanyak 3 kali mewakili masa-masa orang-orang non-Yahudi. Karena telah terjadi sebuah penggulingan dari Babel kepada Persia dan sebuah penggulingan lain dari Persia kepada Yunani. Dan penggulingan ketiga dari Yunani kepada Romawi. Namun sebuah kerajaan terakhir akan datang, yaitu kerajaan anak manusia. Jadi dunia sedang menjadi semakin dan semakin buruk. Yaitu bertumbuh semakin dan semakin buruk. Namun kerajaan terakhir tidak akan terguling. Karena itu adalah kerajaan Mesias yang akan memperbaiki apa yang sudah digulingkan lebih dari 2.500 tahun. Oke, dalam ayat-ayat dimulai dari 28, ia berbicara tentang penghakiman bangsa Amon. Walau ada 2 jalan di depan Nebukadnezar, ia pergi ke Yerusalem dan kemudian menghancurkannya. Kapankah penghakiman atas bangsa Amon digenapi dan mengapa? Sesudah ia selesai dengan penghakiman terhadap Yerusalem, giliran orang Amon pun datang. Sayangnya seperti bisa kita pahami dari pasal-pasal lainnya, mereka menertawakan penghakiman atas Yerusalem dan menertawakan kejatuhan tetangganya tidak akan luput dari hukuman. Baik. Pasal 22 berbicara tentang dosa-dosa Yerusalem yang membutuhkan penghukuman Allah. Apakah aspek-aspek dari dosa-dosa ini?
Dalam ayat-ayat pertama, dari ayat pertama sampai dengan ayat 13, kata darah diulangi sebanyak 7 kali. Ya, Mari kita lihat misalnya yang terakhir dari ketujuh kalinya dalam ayat 13, sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Kita akan melihat ketidakmurnian dan keganasan. Kita akan melihat patung Zebah dan Salmuna yang adalah dua raja kafir dan saat mereka menyembah berhala-berhala, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang rendah. Jadi pembunuhan dan perzinahan telah meningkat. Dan ia meninggikan Allah tidak akan menemukan selain setan yang tidak mempunyai apa-apa selain kenajisan dan keganasan seperti yang kita lihat dalam ayat-ayat dari 1 sampai 13. dimulai dari ayat 17 ia berkata, "Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak." Tungku api peleburan itu adalah sebuah alat untuk memproses logam. Tapi tampaknya ia mempersamakan bangsa itu dengan semua logam yang disebutkan di sini. Namun ia tidak menyebut emas. Sungguh luar biasa bahwa bangsa ini telah memulai sejarahnya di tanah Mesir dan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Yesaya 48 ayat 10, mereka berada dalam tungku api penderitaan. Namun Tuhan bawa mereka keluar selamanya, seakan-akan mereka keluar dari neraka ke surga. Namun sayangnya karena dosa mereka kembali lagi ke tungku peleburan di Babel. Dan saya akan berkata bahwa dengan sedihnya ada sebuah tungku peleburan menanti mereka yang lebih garang daripada Mesir dan Babel. Api dalam masa kesusahan Api besar. dalam masa kesusahan besar. Misalnya kita membaca dalam Zakaria 13 ayat 9, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Juga dalam Maleakhi pasal 3 ia berkata, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Karena tidak ada logam berharga di dalam bangsa ini atau emas ataupun perak, tetapi sebaliknya kaleng, tembaga, dan logam-logam lain yang tidak berharga. Allah membawa mereka ke dalam tungku peleburan sehingga semua ketidakmurnian itu bisa terbakar, sehingga ia bisa keluar dari mereka dengan apa yang sesuai dengan kemuliaannya. Jadi dalam pasal 22, kota itu disebut kota yang mencurahkan darah. Dan darah disebut sebanyak 7 kali. Lalu ada sebuah nubuat bangsa ini akan pergi ke Babel, ke tungku peleburan. Dan sayangnya saat itu dipersamakan dengan logam. Itu tidak disamakan dengan emas, karena telah kehilangan nilainya. Benar. Saya butuh komentar akhir Anda tentang ayat-ayat dari 27 dan 30. Dalam ayat 27 ia berkata, pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Mohon komentar Anda tentang raja-raja, dan nabi-nabi, dan juga tentang ayat 30. Anda bisa perhatikan dalam ayat dari 23 sampai akhir bahwa 7 hal sedang diulang. Ayat 24, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan atau dibersihkan. Ayat 25, yang pemimpin-pemimpinnya, nabi-nabi berkomplot, di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum. Ayat 26, imam-imamnya, jadi tidak ada yang baik dalam diri para nabi ataupun dalam imam-imam. Ayat 27, pemuka-pemukanya adalah seperti serigala-serigala. Ayat 28, sebuah bencana nyata dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur. Berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Pasal 6 dalam ayat 29, penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan. Hal terakhir dan terburuk. Jadi aku mencari di tengah-tengah mereka seorang. Jadi situasi umumnya menyedihkan dan Tuhan sedang mencari hanya satu orang. Untuk apa? Seperti yang ia katakan dalam Yeremia 5, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Namun sayangnya aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemukannya. Hal yang indahnya adalah bahwa ketika Allah tidak menemukan bahkan satu manusia pun baik di Yerusalem ataupun di dunia, Putra Allah sendiri datang, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadikan manusia ini yang menjadi pengantara agar supaya Allah tidak menghancurkan kita, agar ia tidak menghancurkan umat manusia. Dan dengan pengorbanan Kristus yang menghadapi pengadilan Allah pada hari murka Allah,
kita memiliki hidup kekal. Merujuk pada Kristus sebagai manusia, Mazmur 1 berbicara tentang dia sebagai orang benar. Benar, Zakaria 14 sebagai manusia yang adalah sahabat Allah, benar. dan Kisah Para Rasul 17 sebagai manusia yang menghakimi pada akhir zaman. Kristuslah manusia itu. Terima kasih, kita akan dengarkan pertanyaan dari hadirin. Silakan. Ayat 30 berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Jadi bagaimana dengan Yeremia, Daniel, dan teman-temannya, serta banyak orang benar lainnya? Mengapa ia berkata, aku tidak menemuinya? Silakan Saudara Yosef. Yeremia contohnya adalah seorang manusia yang saleh dan benar. Namun apakah kesaksian diterima? Apakah pelayanan yang diterima? Yeremia sendiri hampir mati kalau saja Tuhan tidak menyelamatkan dia. Iya. Ia dijebloskan ke dalam lumpur beberapa kali dan hampir mati. Jadi Tuhan sedang mencari manusia ini bukan untuk berdiri sendirian tapi menjadi sebuah tembok dan untuk berdiri menjadi perantara di hadapannya untuk mewakili tanah itu. Itu adalah menjadi seperti Nehemia, sebuah berkat bagi bangsa itu. Namun sayangnya tidak ada seorang manusia yang dapat membuat bangsa itu kembali kepada Allah. Sebaliknya, mereka ingin membunuh mereka yang saleh. Jadi bahkan pelayanan Yeremia dan Yehezkiel ditolak. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Halo semua. Dalam pasal 21 kita berbicara tentang pedang yang dicabut untuk menyerang kota Yerusalem. Siapa yang dimaksud dengan pedang itu? Tentang siapakah dikatakan pedangku? Itu mengacu pada Raja Nebukadnezar yang Tuhan pakai sebagai tongkat untuk memerangi dan menggenapi kehendak Allah dalam penghakiman. Oke, maka ia adalah pedang Allah untuk menghukum bangsa itu. Benar. Oke. Indikasi apakah penanggalan serban dan pelepasan mahkota dalam kaitan dengan penghakiman atas Yehuda? Kita belajar bahwa ini menyangkut Raja Zedekia, Raja-Raja Yehuda yang Raja terakhir. Yehuda yang terakhir. Dan hal yang sama berlaku untuk serban dan mengacu pada serban keimaman. Kita juga telah belajar bahwa ini memiliki dimensi kenabian di masa depan, yaitu nabi palsu, bahwa Tuhan akan Nabi menghakimi palsu yang akan mencoba menjadi imam dan raja. yang Itu fasik dan fasik dan jahat. Baik. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita mempelajari pasal 21 dan 22. Dalam pasal 21, kita belajar bahwa Nebukadnezar adalah pedang yang Tuhan pakai untuk menjatuhkan hukuman atas Yerusalem, untuk menyerang Yerusalem dan menghukum kerajaan Yehuda sebagai akibat dari kejahatan mereka. Lalu dalam pasal 22, kita belajar bahwa karena kejahatan bangsa itu, kota Yerusalem menjadi kota yang berlumuran darah. Dan kata darah disebut beberapa kali. Ia kehilangan nilainya. Dan semua kategori bangsa itu sangat jahat. Para nabi, para raja, dan para imam. Sampai-sampai Tuhan berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang, tetapi aku tidak menemuinya. Tetapi ada sebuah referensi tentang kedatangan Kristus sebagai manusia yang sesuai dengan standar Tuhan dan tuntutan Tuhan. Pemirsa terkasih, terimalah Kristus yang dibunuh dan disalibkan demi Anda, supaya Anda berhasil berdiri di hadapannya sebagai orang yang dihakimi. Terimalah Kristus sekarang untuk diampuni dari hukuman yang akan datang. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.